Halo teman-teman, TBDpedia di sini. Partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di segmen Bahso, bahas soal uji kompetensi program studi teknologi Bank Darah. Kali ini kita sudah masuk ke episode ke-10. Nah, sebagai bentuk komitmen kami dalam membersamai teman-teman TBD dimanapun teman-teman berada, kami hadir 3 kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pada episode ke-10 ini, kita akan mempelajari pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pengolahan komponen darah. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan membahas sebanyak 3 soal. Teman-teman semua pasti sudah tahu ya, kalau soal ujian kompetensi ini terdapat 180 soal yang harus teman-teman kerjakan dalam 180 menit. Artinya, teman-teman hanya memiliki waktu kurang lebih 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Jadi, jangan di-skip ya teman-teman. Yuk, sebagai bentuk latihan, teman-teman bisa menulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai, yuk tunjukin dukungan teman-teman terhadap channel TBDpedia dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi persiapkan diri teman-teman ya. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk teman-teman TBDpedia dimanapun teman-teman berada. Nah,
Gimana? Sudah ditulis belum nih jawabannya di kolom komentar? Kalau sudah, yuk kita bahas mulai dari soal yang pertama. Nah, seorang TPD akan melakukan pengolahan komponen darah dari WB. TPD melakukan pemeriksaan dan validasi pada kantong, kemudian ditemukan 2 kantong dengan durasi pengambilan darah masing-masing selama 16 menit dan 20 menit. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Oke, kita harus cek dulu ya teman-teman. Biasanya standar pengolahan untuk komponen darah ini ditentukan juga berdasarkan dengan durasi pengambilan darahnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015. Nah, di sini pada soal adalah durasi pengambilan darah selama 16 menit dan juga 20 menit. Menurut PMK 91 tahun 2015, jika pengambilan darah lebih dari 15 menit, maka tidak bisa digunakan untuk setiap komponen darah yang dapat ditransfusikan. Artinya adalah darah dari WB ini tidak bisa diolah menjadi komponen darah penunjang seperti PRC, TC, FFP, dan juga komponen-komponen darah yang lain, sehingga hanya dapat didistribusikan dalam bentuk WB saja. Jadi, untuk jawabannya adalah E, yaitu mendistribusikan darah dalam bentuk WB. Gimana nih teman-teman? Sudah dicek belum jawabannya? Bagi yang sudah betul, selamat ya. Dan bagi yang belum betul, jangan khawatir teman-teman. Kita masih ada 2 pembahasan soal lagi. Lanjut ya ke pembahasan soal yang kedua. Oke, seorang TPD akan melakukan pengolahan komponen PRC dari WB. WB yang akan diolah disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. WB berasal dari kegiatan mobile unit pada tanggal 4 Maret pukul 10 dan pengolahan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret pukul 9. Bagaimana sikap profesional yang harus dilakukan TPD pada kasus di atas? Oke, ini juga ya teman-teman. Suhu penyimpanan dan juga durasi pengambilan darah ini menjadi 2 faktor yang berpengaruh atau 2 faktor yang menjadi dasar dalam penentuan pengolahan komponen darah. Seperti tertera pada PMK 91 tahun 2015, jadi untuk pengolahan PRC di sini pada waktu penyimpanan pada suhu penyimpanan 2 sampai 6 derajat Celcius, maka pemisahan komponen dilakukan dalam waktu 6 sampai 18 jam setelah pengambilan. Sedangkan di sini di soal berarti durasi setelah pengambilan sampai pada saat waktu pengolahan ini sekitar 23 jam. Oleh karena itu, untuk saran bagaimana sikap profesional yang harus dilakukan TPD pada kasus di atas, di sini adalah dengan tetap mendistribusikan darah dalam bentuk WB atau D. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman penjelasan singkatnya untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Seorang TPD melakukan pengolahan FFP dari WB. TPD melakukan pembekuan pada suhu minus 30 derajat Celcius dalam 1 jam sesuai dengan prosedur. Apa yang langkah yang harus dilakukan TPD selanjutnya? Oke, teman-teman, di sini setelah proses pembekuan FFP dari WB menurut PMK nomor 91 tahun 2015, maka komponen FFP tersebut harus disimpan di dalam freezer. Jadi langkah yang harus dilakukan TPD setelah menyelesaikan pengolahan FFP dari WB adalah dengan menyimpan komponen yang sudah beku tersebut ke dalam freezer sehingga masa simpannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oke, sekian ya teman-teman Bahso episode ke-10 kali ini. Sampai jumpa lagi di Bahso episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you!